Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Walia Nurjakiyah. Nama saya Repi Meilani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perjuangan dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Kami di sini akan membaginya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama tentang kerasulan Nabi dan pendapat wahyu. Yang kedua tentang substansi dakwah. Yang ketiga tentang strategi dakwah yang meliputi dakwah secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yang keempat tentang respon masyarakat Quraisy yang meliputi Tantangan dan perlawanan Quraisy. faktor-faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang dilakukan kafir Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi. Bahwa Rasulullah itu menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama yang diterima beliau adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah bersolawat di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan gemetar. Nabi Muhammad SAW menceritakan segala peristiwa yang terjadi di Gua Hiro kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi tenang, kemudian Siti Khadijah memberikan saran kepada Nabi untuk bertemu dengan seorang saudaranya, seorang ahli kitab yang bernama Marokah bin Naufal. Marokah merupakan pemeluk Nasrani yang juga menguasai bahasa Ibrani. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di Gua Hiro, Marokah mengatakan bahwa ini adalah hal yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah malaikat Jibril. Ketika turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Namun wahyu tersebut menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi seorang nabi setelah menerima wahyu yang pertama. 40 hari setelah menerima wahyu yang pertama, wahyu yang kedua pun turun. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad kembali merasa takut ketika melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad merasa ketakutan dan segera bergegas pulang ke rumah dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang kedua, yakni Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang artinya, "Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah," kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Turunnya ayat tersebut menandakan bahwa Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Muhammad diberikan perintah untuk menyampaikan risalah ilahi. Rasulullah bangkit untuk mengerjakan perintah Allah, yakni menyeru kepada kaum yang berhati keras yang tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima wahyu dan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi rasul, Rasulullah SAW kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran-ajaran kepada masyarakat Mekah. Rasulullah membawa ajaran-ajaran pokok seperti ajaran akidah atau tauhid dan juga akhlak mulia. Substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah diantaranya: yang pertama, memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral, seperti tumbuh suburnya kebiasaan berjudi, meminum khamar, dan juga berzina. Yang kedua yaitu memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan. Yang ketiga yaitu menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Dan yang keempat yaitu mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan, dan upacara keagamaan. Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah dimulai dari keluarganya, sahabatnya, dan karib kerabatnya.
Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3-4 tahun. Kenapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasulullah belum mempersiapkan diri. Rasul harus menghibur kekuatan dan mencari pengikut setianya. Dalam 3-4 tahun ini tidak banyak orang yang masuk Islam. Hanya tercatat sebanyak sekitar 40 orang saja. Nah, 40 orang ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun berarti orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, para as-sabiqunal awwalun inilah yang banyak berjasa dan berjuang dalam kemajuan Islam selanjutnya. Orang yang pertama kali menyatakan keislamannya dalam keluarga Nabi adalah Siti Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar Asy-Siddiq, Ummu Aiman. Melalui Abu Bakar Asy-Siddiq, pengikut Islam makin bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Zarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau disebut juga dengan al-dakwah bi al-jahar. Setelah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung lebih dari 3 tahun, maka pada tahun keempat Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan dakwah secara terang-terangan ini adalah pada Quran surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Setelah menerima wahyu dari Allah, Rasulullah mulai melakukan dakwahnya secara terang-terangan dengan memberikan pengajaran bukan lagi kepada keluarga dan sahabatnya, tetapi kepada kalangan penduduk Mekah. Adapun ketika Rasulullah mulai melakukan dakwah secara terang-terangan ini, banyak sekali tantangan yang beliau hadapi dalam menjalankan dakwahnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kaum Quraisy menentang Islam diantaranya, yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy khawatir akan kehilangan kekuasaan di tanah Arab karena pada saat itu yang berkuasa adalah kaum Quraisy. Sehingga ketika Rasulullah banyak pengikutnya, maka mereka khawatir bahwa kekuasaan akan jatuh ke tangan Rasulullah dan para pengikutnya. Faktor yang kedua yaitu penyamaan hak di antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Kaum Quraisy tidak ingin dihapuskan diskriminasi karena pada saat itu tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak mempekerjakan budak. Sementara pada ajaran Rasulullah menerangkan bahwa hamba sahaya bisa lebih mulia dari tuannya apabila ia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang ketiga yaitu taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka dan mengikuti agama yang baru karena pada saat itu mereka sudah nyaman dengan kebudayaan atau tradisi mereka yang buruk seperti berjudi, meminum minuman keras, membunuh, dan lain sebagainya. Faktor yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Kaum Quraisy enggan meyakini Islam karena Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala. Sementara pada saat itu, mata pencaharian mereka yaitu salah satunya adalah membuat patung. Sehingga apabila Islam ada, maka secara otomatis mereka akan kehilangan mata pencahariannya lewat membuat patung tersebut. Dakwah Nabi mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi dan sahabat-sahabatnya diejek, dicaci, dan disiksa. Tidak cukup sampai di sana, mereka juga membujuk Nabi dan menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Setelah ejekan dan siksaan dan ancaman tidak dapat mencegah dakwah Nabi, orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk memerintahkan sahabatnya hijrah ke Abisinia. Selain itu, kaum Quraisy juga melakukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu membujuk paman Nabi agar mau menukar beliau dengan seorang pemuda, menawarkan harta, jabatan, dan kekayaan pada Nabi Muhammad, membujuk pamannya Nabi agar menghentikan dakwah keponakannya, berusaha membunuh Nabi di malam hari, menyebar fitnah untuk membenci Rasulullah, menaruh duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi. Orang Quraisy mulai memikirkan dan melakukan pertemuan-pertemuan di antara mereka untuk membahas upaya
supaya menghalangi atau menghadang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya sepakat untuk tidak membiarkan dan memberi celah sehingga dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus tersebar dan berkembang. Berbagai upaya pun mereka lakukan, mulai dari melobi Abu Talib untuk meredam dakwah Islam, penyiksaan fisik terhadap pengemban dakwah, menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang penyihir, dan meminta paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Setelah orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, ia pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang-orang Taif, namun ditolak, bahkan diejek, diusir, dan dilempari. Nabi tidak putus asa, ia terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Makkah setiap tahunnya. Dakwah Nabi mendapatkan sambutan dari orang-orang Madinah dan Nabi pun mengadakan perjanjian Aqobah pertama dan kedua. Setelah perjanjian Aqobah kedua, Nabi pun berziarah ke Madinah dan dakwah Nabi di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.